Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di sesi yang kedua nih, teman-teman, yaitu pengantar via UI. Nah, aku pertama mau ngucapin terima kasih atas teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terasa banget dari kemarin sampai sekarang teman-teman semangatnya udah keluar dan udah sangat antusias untuk belajar lebih lanjut. Nah, pada hari ini, di sesi yang kedua ini, kita akan belajar tentang pengantar via UI, yang akan terbagi menjadi dua sesi, teman-teman. Yang pertama, itu kita akan belajar tentang term umum, terkait materi-materi, kondisi yang ada di UI, dan segala macam hal yang ada di UI. Baru kemudian nanti kita akan bagi ke dalam tiga breakout room nih, teman-teman. Satu untuk fiskal, satu untuk niaga, dan satu untuk negara. Nah, di sana teman-teman nanti akan terima beberapa pengantar keilmuan yang nanti di situ akan membahas kayak misalnya apa itu administrasi negara, fiskal, dan niaga bersama yang nanti akan mengajar. Nah, untuk yang mengajar sendiri mungkin kita boleh kenalan dulu. Yang pertama ada aku pribadi yang membuka, yaitu aku Atif Yahya. Salam kenal teman-teman, aku dari Negara 24. Terus ini selanjutnya ada Bang Imam, Kak Imam. Boleh perkenalan dulu? Ya, yang kemarin nih. Halo, halo semuanya. Salam kenal kembali. Nama aku Imam dari jurusan Ilmu Administrasi Niaga angkatan 2023. Oke, boleh Nah, lanjut. lanjut. Yang terakhir nih yang baru, mungkin teman-teman baru ketemu. Boleh Bang Vito Jordan. Halo semuanya, halo teman-teman P25. Suaraku kedengaran kan? Kedengeran Bang, tapi agak masuk gitu, suara agak agak mendem. Aman Bang? Kayaknya lagi ngeperbaikin koneksinya deh. Lagi memperbaiki kondisi ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Eh Sebentar kita tunggu Bang Jordan ya. Bentar ya teman-teman. Oke, ini sudah kita coba tes lagi. Ada Bang Vito Jordan. Halo semuanya. Oke, sudah ada Aman, ya. Fit? Siap, siap, Eh, siap. Boleh Bang, perkenalan dulu Bang. sorry guys, tadi agak terkendala koneksi. Salam kenal semuanya. Mungkin kalian belum kenal aku begitu banyak karena aku juga baru datang di sini. Kenalin, nama aku Vito Jordan Pusunggu. Aku biasa panggil Jordan dan aku dari angkatan 2023 jurusan Ilmu Administrasi Fiskal. Itu aja, Nah, Tiff. Kenalnya. siap. Iya, nanti kan Oke, Abang bakal lebih lanjut lagi. Nah, siap. untuk selanjutnya, ini kita akan masuk ke yang pertama nih teman-teman, yang akan disampaikan oleh kita bertiga. Tapi akan dimulai dulu dengan Bang Jordan terkait pengantar yang ada di lingkungan UI. Oke, untuk Bang Jordan dipersilakan. Oke, mungkin bisa di-share ya, PPT yang udah kita siapin tuh. Nih, sudah terlihat emang ya? Oke, oke. Eh, Thank you, Tiff. Sebelumnya, jadi aku pengen nge-breakdown sedikit apa yang kita bakal bahas hari ini. Sebenarnya kita tuh bakal ngebahas tentang everything you need to know about belajar di VIA, about kuliah di VIA. Mulai dari akademik, organisasi, even nanti kita akan breakdown setiap jurusan. Nah, sebagai permulaan, aku pengen kalian pahami dulu nih sebenarnya
sistem akademik di UI, khususnya di VIA itu kayak gimana sih. Jadi sistem akademik di UI itu agak banyak beda lah dengan pembelajaran kalian di sekolah. Dulu kan kalau kalian di sekolah ada mata pelajaran, terus ada wali kelas dan sebagainya. Sementara kalau nanti kalian akan mulai belajar di VIA, itu tuh semua bakal mengacu ke keputusan dari universitas itu sendiri, guys. Nah, untuk saat ini yang berlaku adalah Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2024 yang mungkin kalian bisa akses di link yang aku udah kasih. Karena nanti aku bakal floor juga dokumennya untuk kalian baca lengkap tentang apa-apa aja sih yang perlu kalian tahu tentang perkuliahan. Mungkin next slide. Sedikit aku breakdown apa-apa aja sih sebenarnya isi dari peraturan rektor tersebut dan apa yang kalian perlu tahu. Pertama tentang status akademik. Jadi selama kalian berkuliah di VIA itu, kalian tuh setiap semester harus ngelakuin registrasi, guys. Registrasi ini mencakup administrasi dan akademik. Kalau administrasi sekali di awal perkuliahan aja, tapi nanti registrasi akademik itu harus kalian lakukan setiap semester. Nah, registrasi akademik ini akan menghasilkan status-status kalian untuk supaya kalian tuh tahu dan pembimbing dosen-dosen itu tahu kalian tuh mahasiswa masih belajar di situ atau ada kegiatan lain atau mungkin sedang tidak aktif. Itu penting banget. Yang pertama ada status aktif, yaitu ya status biasa kalian melakukan registrasi dan aktif belajar di VIA. Kemudian ada status kosong, kalian lupa nih melakukan registrasi sejak awal. Kemudian ada status tidak aktif, itu kalian hanya ngelakuin registrasi di awal pembelajaran, di awal perkuliahan banget sebelum semester 1. Kemudian ada status cuti. Nah, ini kalian bisa menggunakan status ini kalau misalnya kalian ya memang ada kegiatan kerja atau misalnya ada pokoknya berbagai hal lah yang kalian memang membutuhkan kalian tuh tetap mahasiswa tapi kalian tidak bisa belajar dengan efektif gitu. Kemudian ada kuliah di luar, ini buat teman-teman yang memang minat untuk eksplorasi ke universitas lain, misalnya kayak teman-teman mau belajar di universitas GM atau mungkin di kampus lain. Kalau dulu sih kebijakannya namanya kampus Merdeka ya, tapi aku nggak tahu sekarang udah berubah kampus berdampak. Mungkin teman-teman bisa searching lagi. Tapi untuk itu statusnya adalah yang kuliah di luar. Kemudian overseas juga bisa, guys. Teman-teman yang minat pertukaran pelajar, student exchange atau bikin summer course ke luar negeri yang sampai 1 semester, 2 semester, itu kalian bisa banget menerapkan status ini overseas. Kalian tidak akan kehilangan status kemahasiswaan kalian, tapi kalian akan mendapat status ini. Nah, yang terakhir sanksi ya, kita semua nggak mau lah ya dapat status ini. Next. Nah, aku mau jelasin tentang konsep pembimbing akademik. Tadi kan aku udah sempat mention kalau di sekolah kalian tuh ada namanya wali kelas, ada namanya ya wali kelas lah ya umumnya. Kalian belajar benar-benar dalam satu kelas dan ada yang ngasuh kalian istilahnya, ada yang membimbing kalian selama kalian belajar. Tapi di kampus itu konsepnya beda sedikit, guys. Namanya adalah pembimbing akademik. Apa itu pembimbing akademik? Dia adalah dosen yang bakal ditunjuk via dalam hal ini untuk ngebimbing kalian dan ngarahin kalian serta ngikutin perkembangan studi kalian. Apa aja sih yang mereka lakukan? Bisa teman-teman baca, mereka bakal, beliau akan mengarahkan kamu menyusun rencana studi kamu. Misalnya selama semester ini kamu bakal belajar apa, eh, PA atau pembimbing akademik kalian bisa ngarahin kalian. Kemudian beliau juga akan memberikan kamu pertimbangan untuk memilih bentuk kegiatan kalian. Apakah kalian akan belajar semester ini, ataukah kalian akan nyambi sambil magang, atau kalian bakal ya macam-macam lah kegiatan yang bisa kalian ikutin. Atau mungkin kalian akan ikut kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu pembimbing akademik kalian bisa ngasih kalian pertimbangan. Next, tentang jumlah SKS yang dapat diambil. Apa sih itu maksudnya? Nanti aku bakal jelasin. Next, menyetujui IRS. Apa itu maksudnya? Aku akan jelasin, tapi intinya IRS adalah isian rencana studi. Itu form yang harus kalian isi untuk persiapan kalian semester ini bakal belajar apa aja, semester ini akan belajar apa aja. Terakhir, oh ya, sebelumnya menyetujui itu, kalian kan misalnya mengisi IRS tersebut. Nanti kalian akan konfirmasi ke PA kalian, Mas, Mbak, saya sudah mengisi IRS ini, tolong disetujui. Nanti setelah kalian setujui, itulah yang dinamakan registrasi akademik dan kalian sudah layak untuk belajar di semester tersebut.
Terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Memberikan kalian pendampingan, arahan, dan nasihat untuk kelancaran studi kalian. Apapun itu. Apapun yang kalian butuhkan. Misalnya apa? Kalian mengalami kesulitan dalam ngerjain tugas. Kalian minta tolong kayak PA tersebut, kalian minta tolong dari PA tersebut, gimana sih Pak cara membuat sesimpel membuat karya ilmiah, membuat esai itu PA itu akan wajib guys, wajib memberikan kalian arahan, wajib memberikan kalian bantuan, bagaimana kalian tuh benar-benar bisa menjalankan kuliah kalian tanpa kendala, tanpa masalah. Terus kalau misalnya kalian mengalami masalah finansial, misalnya tiba-tiba orang tua kalian mengalami masalah keuangan dan sebagainya, kalian bisa banget curhat ke pembimbing akademik kalian. Nanti dia akan bantu untuk apa ya, berkoordinasi dengan pihak-pihak lain di fakultas, pihak keuangan, dekan dan sebagainya. Terakhir, misalnya kalian pengen mencoba suatu kegiatan baru selain belajar. Kalian misalnya tadi aku sempat mention mau magang atau mau ikut lomba atau kalian mau ikut PKM. Teman-teman mungkin tahu program kreativitas mahasiswa. Kalian bisa banget curhat ke pembimbing akademik kalian. Kira-kira Mas ada saran nggak untuk saya mengembangkan diri saya, mengembangkan eh, pencapaian akademik saya? Kalian bisa banget guys. Jadi pembimbing akademik ini benar-benar seperti ayah atau ibu kalian sendiri selama kalian berkuliah. Jadi manfaatkan kesempatan tersebut. eh, Jangan sampai kalian merasa sendiri ketika kalian berkuliah di VIA nanti. Dan untuk pembimbing akademiknya itu satu orang bakal dapat satu aja guys. Jadi kalian nggak akan apa namanya, untuk seterusnya kalian nggak akan berganti-ganti pembimbing akademik kecuali ada hal-hal lain. Jadi kalian akan mendapatkan pembimbing akademik ini dari kalian awal kuliah sampai kalian berakhir. Begitu guys. Next. Nah, aku menjelaskan tentang beban belajar juga dan registrasi akademik. Seperti tadi aku udah sebut. Nah, beban belajar itu apa guys? Beban belajar itu gampangnya adalah kalian tuh selama berkuliah harus belajar sebanyak apa sih? Nah, beban belajar di kuliahan itu dihitung dalam SKS atau satuan kredit semester, guys. Kalau dulu kalian di sekolah, kalian kan udah istilahnya udah terima beres gitu. Dapat list mata pelajaran, setiap minggu bakal belajar apa aja, ya itu akan berlaku terus sampai kalian selesai belajar. Tapi kalau di kuliah, kalian bisa fleksibel menyusun rencangan belajar kalian sendiri. Misalnya semester satu kalian pengen belajar 4 mata kuliah aja deh. Nanti tahun semester depan kalian maksimalin. Atau misalnya kalian bakal sama ratain semua mata kuliahnya. Atau mungkin nanti aku bakal singgung juga. Misalnya semester ini semester 3 nanti aku mau nambahin mata kuliah, aku nambahin satu aja deh. Jadi 9 mata kuliah, biasanya 8. Nah, itu kalian bisa banget menyusun sendiri. Yang penting kalian mengikuti peraturan yang berlaku. Yaitu apa? Pertama, satu SKS itu bakal 45 jam per semester dibagi ke dalam 16 minggu atau 16 sesi. 16 sesi biasanya di VIA itu 14 sesi kuliah. Jadi sesi 1 sampai sesi 7 itu kuliah. Kemudian sesi 8 itu UTS, hitungannya UTS. Kemudian sesi 9 sampai sesi berapa? 15 itu adalah sesi kuliah. Kemudian sesi 16 itu adalah sesi UAS. Nah, setiap mata kuliah di VIA itu umumnya memiliki 2 sampai 3 SKS kecuali MPK terintegrasi atau MPKT. Nanti kalian bisa lihat. Next. Oke, nah kenapa tadi aku bilang fleksibel tapi mengikuti peraturan? Jadi, selama kalian berkuliah, itu kalian harus memenuhi beban belajar keseluruhan minimal banget 144 SKS. Jadi nggak boleh kurang. Kalau kalian kurang, kalian belum bisa dianggap lulus. Nah, per semester itu ada maksimalnya juga. Untuk semester 1 dan semester 2 itu kalian cuma boleh 20 SKS paling banyak. Dan untuk semester 3 seterusnya kalian bisa maksimal 24 SKS. Tapi ada ketentuannya. Kita bisa lihat di bawah di tabel berikut. Dihitung berdasarkan IP semester terakhir atau nilai semester terakhir. Misalnya apa? Kalian mau masuk semester 3. Kemudian kalian tinjau IP semester sebelumnya, semester 2. Kalian lihat sesuai rentang tersebut. Oh, IP aku 3,2. Berarti SKS maksimal paling banyak yang bisa kalian ambil adalah 21 SKS. Kalau bobot setiap mata kuliah 3 SKS, berarti berapa tuh?
7 kan, 7 mata kuliah. Nah, jadi kalian semester 3 hanya boleh ngambil 7 mata kuliah. Tapi untuk teman-teman yang punya pencapaian lebih, mereka IP-nya di atas 3,5 sampai 4, itu bisa nambah satu lagi, yaitu 24 SKS. Jadi kalian nambah satu mata kuliah lagi untuk mata kuliah yang bobotnya 3 SKS. Nah, untuk ke bawah seterusnya itu juga bakal disesuaikan. Misalnya IP kalian di bawah 2, kalian hanya boleh ngambil 12 SKS. 2 sampai 2,5, 15 SKS dan seterusnya. Itu perlu kalian perhatikan banget dan disinilah peran pembimbing akademik. Dia akan memastikan apakah SKS yang kalian ambil itu sesuai dengan IP semester sebelumnya milik kalian. Misalnya kalian iseng-iseng ngambil 24 SKS, tapi padahal IP kalian itu cuma 2,7, amit-amit misalnya. Nah, itu PA, pembimbing akademik, tidak akan menyetujui isian rancangan studi kalian, IRS kalian. Dia akan memberikan komentar, tolong disesuaikan, kamu hanya boleh mengambil 18 SKS. Begitu guys. Jadi di sini, di kuliah ini, IP kalian, nilai kalian tuh menentukan bahkan semester depan kalian bisa belajar sebanyak apa. Gitu. Kalau di sekolah kan, ya mau nilai seburuk apapun, kalian tetap akan ngikutin jadwal pembelajaran. Tapi tidak di perkuliahan, terutama di FIA. Gitu guys. Jadi kalian harus semangat belajar. Next. Nah, aku mau bahas juga tentang kurikulum. Kurikulum ini ya seperti kita tahu terdiri atas mata kuliah. Mata kuliah itu sama kayak mata pelajaran dan dia ada 4 jenisnya. Ada mata kuliah apa aja sih? Pertama, mata kuliah wajib UI. Wajib tingkat UI artinya semua mahasiswa di UI, mulai dari VIA, FH sampai FT, FK semuanya itu akan menjalani mata kuliah ini. Pertama ada MPK Bahasa Inggris. Teman-teman kebetulan udah belajar juga kemarin sama Kak Fahri. Kemudian ada MPK agama, itu akan disesuaikan dengan agama kalian masing-masing. Dan terakhir ada MPK terintegrasi. Tadi udah sempat aku sebut, dia bobotnya lebih dari biasanya, yaitu 6 SKS. Nah, karena tadi setiap mata kuliah itu biasanya 3 SKS, seminggu kan cuma sekali kuliah tuh, sekali mata kuliah. Misalnya mata kuliahnya adalah akuntansi. Nanti kalian akan belajar untuk satu hari itu aja. Tapi karena MPK terintegrasi itu ada 6 SKS, berarti 2 kali lipat. Jadi setiap minggu kalian akan belajar 2 kali, 2 hari per minggu. Next, ada mata kuliah wajib fakultas. Di VIA ada 4, sekitar 4. Pertama ada dasar-dasar ilmu administrasi, kemudian ada etika administrasi, ada teori organisasi, dan pengantar metode penelitian administrasi. Kalau aku nggak salah ingat, DDIA, singkatannya DDIA, itu ada semester 1, EA itu ada semester 2, Teor itu ada semester 3, dan PMPA ada di semester 4. Gitu guys. Nah, tadi juga Atif udah sempat mention tuh, MPKT itu matkul populer. Kalau menurut aku alasannya adalah SKS-nya banyak guys, 6 SKS dan itu berpengaruh banget sama nilai kalian. Kalau nilai kalian di nilai MPKT ini jelek, ya biasanya sih IP kalian itu terpengaruh, cukup terpengaruh lah. Gitu. Terakhir, belum. Nomor 3 ada mata kuliah wajib program studi. Itu ada di setiap prodi lah. Misalnya kalau aku fiskal, mata kuliah wajibnya ada dasar-dasar akuntansi, pengantar perpajakan, hukum pajak, nanti lanjut semester 2 ada PPH orang pribadi, PPH badan, dan sebagainya. Begitu kalau niaga, negara mungkin bakal di-explain sama Atif atau Mori, atau Imam, sorry. Next, terakhir ada mata kuliah pilihan. Kenapa dia dibilang mata kuliah pilihan? Karena kalian tuh eh, gak wajib ngambil ini, tapi disaranin supaya kalian memenuhi 144 SKS yang tadi udah sempat disebut. Kalau kalian cuma ngambil mata kuliah wajib, kalian nggak bakal dapat itu 144 SKS minimalnya. Sehingga kalian harus ngambil mata kuliah pilihan ini. Nah, mata kuliah pilihan ini bisa diambil dari mana aja, Kak? Ada 3 sumbernya. Pertama dari program studi kalian sendiri. Misalnya kalau aku fiskal, itu nanti ada sekitar 10 atau 7 sampai 8 atau 10 lah mata kuliah pilihan yang bisa diambil, bisa enggak. Kemudian ada program studi lain di VIA. Kebetulan aku juga sempat ngambil semester lalu mata kuliah dari prodi negara. Begitu. Jadi boleh guys, kita walaupun kita jurusan fiskal, kita boleh ngambil matkul di niaga atau negara. Begitupun sebaliknya. Terakhir ada program studi di luar VIA. Nah, ini yang cukup menarik nih. Jadi kalian bisa juga belajar mata kuliah dari program studi yang di luar fakultas kita. Misalnya kalian mau ngambil mata kuliah di jurusan hukum misalnya, atau jurusan teknik misalnya. Tapi ya karena kita punya sosial humaniora, ya
lebih sarannya sih yang satu sosum ya, misalnya FIB, FEB. FEB itu paling paling oke tuh untuk anak-anak fiskal niaga karena erat hubungannya dengan ekonomi kan. Kita belajar tentang keuangan dan sebagainya. Kalau anak negara bisa ngambil di hukum atau mungkin ilmu budaya bisa, filsafat dan sebagainya. Itu tergantung pada kalian bagaimana kalian menyusun secara strategis pilihan-pilihan dari mata kuliah tersebut yang bakal kalian ambil. Nah, aku mau jelasin juga satu hal yang belum masuk di slide tentang absensi. Mungkin kalian udah dapat sepilan-sepilan dari kakak kalian atau dari kakak tingkat kalian atau mungkin dari eh, internet. Jadi terkait absensi ini sangat penting guys. Kalau misalnya di sekolah, biasanya kan kalau aku ya, pengalaman pribadiku itu ditetapin selama kuliah hanya sama sekolah hanya boleh 95% absen dari semua mata pelajaran. Jadi kayak cuma berapa hari dari total hari. Tapi kalau di VIA, di UI sebenarnya, di VIA, itu ada ketentuan yang cukup rigid guys terkait absensi ini. Setiap SKS, setiap mata kuliah itu hanya boleh izin sebanyak 3 kali. Udah, itu aja. Dan itu kalian yang mengatur sendiri gitu. Kalau memang kalian butuh untuk izin untuk tidak hadir, ya sudah kalian pakai izin tersebut. Tapi kalau sudah melebihi 3 kali, kalian terancam tidak bisa lulus dari mata kuliah tersebut. Begitu. Nah, untuk tadi yang MPKT karena dia 6 SKS, itu izinnya jadinya berarti 6 kali lah, 6 kali sesi gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan juga bukan hanya kapan kalian harus belajar, tetapi kapan juga kalian harus berhenti belajar atau kayak mengambil taking rest atau taking another time, another activity. Kalau kalian misalnya harus banget nih ada kerjaan atau kegiatan organisasi yang kalian gak bisa masuk kelas, gak apa-apa kalian ambil izin tersebut, tapi kalian pertimbangin, udah ambil izin berapa kali nih sebelumnya, gitu. Jangan sampai gara-gara kalian izin aja, kalian terkendala atau terancam tidak lulus mata kuliah tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga konsep kelas. Nah, di VIA ini tidak seperti beberapa fakultas lain, kalian tuh akan mengalami kelas juga sama seperti sekolah yang bakal kalian jalani selama 2 tahun, 4 semester totalnya. Jadi kelas itu kalau di angkatan aku fiskal ada 4 kelas, kelas A, B, C, dan D. Dan itu kalian akan belajar sama mereka terus selama 4 semester. Artinya semua mata kuliah itu akan kalian jalani dengan dosen yang sama, dalam hari yang sama, dalam jam yang sama juga. Gitu. Dan nanti di setiap kelas itu ada ketua kelasnya juga. Ketua kelas ini perannya sangat-sangat signifikan guys. Jadi mereka akan apa namanya mengordinasikan semua mahasiswa, bikin grup kelas, terus mengumumkan jadwal, mengumumkan tugas dari dosen. Kadang-kadang dosen itu kan apa ya memberikan tugas itu nggak apa ya nggak di announce benar-benar gitu. Nah, ketua kelas ini bisa merimain kalian untuk ada tugas ini guys untuk sesi berikutnya dan sebagainya. Dan ketua kelas juga berperan untuk menghubungkan antara kalian sebagai mahasiswa dan dosen itu sendiri. Kadang-kadang kalian misalnya ada tugas yang kalian nggak begitu mengerti, kalian bisa banget menitipkan pertanyaan ke ketua kelas dan akan disampaikan ke dosen. Begitu. Dan terakhir, ketua kelas juga berperan dalam menyusun jadwal kalau ada perubahan. Kadang-kadang dosen itu, ya karena kesibukan mereka sendiri juga, mereka itu apa ya harus berganti jadwal. Misalnya biasanya dia belajar, dia ngajar mata kuliah tersebut hari Senin jam 8, tapi karena nggak bisa, dia mau pindah ke hari Rabu atau hari Kamis. Nah, ketua kelas inilah yang berkoordinasi dengan dosen tersebut, apakah bisa jadwal kelas tersebut dipindah ke hari Rabu atau hari Kamis. Dan kemudian kalau memang bisa, ketua kelas harus membuat lagi jadwalnya, menyusun ulang dan mengumumkan ke kelas tersebut. Gitu. Karena pada umumnya dosen itu ya maunya berkoordinasi dengan ketua kelas untuk efisiensi komunikasi begitu. Jadi seperti sekolah pada umumnya, seperti sekolah yang pernah kalian jalani ada ketua kelas dan ya cukup berat. Tapi kalau aku sendiri karena aku juga ketua kelas, aku merasakan sebuah benefit ya karena dengan aku jadi ketua kelas, aku jadi setidaknya berkomunikasi lah dengan dosen. Aku dikenal, aku
dosen-dosen tuh tahu, oh ketua kelas fiskal D, kebetulan fiskal D 2023, dan ya kadang-kadang juga ada privilege-nya juga, misalnya kayak apa namanya, sesimpel chat atau pesan kita di WA itu dijawab, itu berpengaruh banget guys. Makanya ketua kelas itu biasanya dititipkan pertanyaan. Tapi itu terserah kembali kepada kalian. Kalianlah bisa mengatur rencana kalian tuh mau belajar aja atau mau jadi ketua kelas atau mungkin nanti organisasi lain yang akan dijelaskan selanjutnya. Begitu guys. Ngomong-ngomong kalau kalian ada pertanyaan bisa raise hand aja atau sampaikan lewat chat ya. Oke, next. Nah, ini infrastruktur digital. Kenapa di infrastruktur? Sesimpel tiga website ini akan ngebantu kalian dalam belajar. Dan ini disediakan oleh UI. Pertama, Siak NG, akademikui.ac.id. Di sini, di website ini, sebentar guys. Oke, sorry guys, tadi ada kendala sedikit. Nah, singkat aja, Siak NG ini isinya semua data kalian, semua hal yang perlu kalian tahu tentang perkuliahan kalian. Misalnya tentang IP kalian, IPK kalian, status akademik kalian, nilai per mata kuliah, terus yang tadi aku disebut IRS atau rancangan pembelajaran kalian, jadwal kuliah kalian, pembimbing akademik kalian, di situ semua ada. Next, emas2.ui.ac.id. Ini konsepnya sama kayak Google Classroom. Kalau teman-teman ingat waktu pembelajaran pandemi kan, kita pakai Google Classroom ini untuk mendapatkan tugas dari dosen, kumpulin tugas, nggak apa ya, menerima PPT atau materi dari dosen, itu semua ada di Emas 2 ini, dan dosen itu akan menggunakan itu ya untuk mengirimkan hal tersebut tadi, tugasnya, terus apa namanya, materi yang sudah dijelaskan di kelas dan sebagainya. Next, yang terakhir ada Remote Library. Ini adalah website yang disediakan oleh UI, khususnya oleh perpustakaan UI, yang isinya itu semua jurnal, nggak semua sih, ada banyak tadi. Jurnal, terus ada website kayak hukum online yang isinya tentang peraturan, jurnal-jurnal ilmiah yang bisa banget kalian pakai untuk ngerjain tugas kalian, ngerjain esai, ngerjain karya ilmiah, yang bisa kalian akses secara gratis dengan akun UI kalian yang akan kalian dapatkan, harusnya udah dapat ya, yang sudah kalian dapatkan, kalian tinggal login aja, kalian bisa gunakan itu secara gratis kapanpun dan dimanapun. Begitu guys. Next. Oke, bicara soal tadi udah masuk kita ke bagian infrastruktur, baik digital dan juga akademik. Nah, teman-teman ini mungkin secara singkat aja. Aku yakin teman-teman udah banyak research ya, apalagi teman-teman masuk UI pasti udah belajar macam-macam dan udah tahu. Ini mungkin aku cepat ulang lagi bagi-bagi teman-teman yang belum tahu. Fasilitas UI itu udah banyak banget teman-teman. Ini beberapa dalam foto, ada perpustakaan, ini yang secara fisik ya. Ada stadion UI teman-teman, nanti kalau misalnya ada UKM bola dan segala macam. Ada Velves yang isinya juga sarana olahraga, ada golf range juga untuk shooting, terus ada SOR untuk futsal, basket dan lain sebagainya macam, gimnas buat basket, Pusjiwa letaknya di berbagai macam UKM, BEM dan juga DPM, ruangannya ada di Pusjiwa semuanya. Makaran Center untuk bikin acara, termasuk nanti juga ada juga di depannya itu Balerung dan stasiun UI. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang PP dari Bogor dan dari Jakarta pasti banyak banget yang lewat stasiun UI ya. Terus ada klinik satelit Makara untuk teman-teman yang eh, mau berobat secara singkat dan yang intensif di RSUI. Kun, teman-teman pasti udah pernah nyobain naik Bikun. Dan untuk teman-teman yang berada dari luar Jabodetabek, itu ada fasilitas juga diberikan asrama UI. Harganya lumayan lebih murah daripada kos. Nanti teman-teman ketika mau daftar ke asrama mungkin boleh cari-cari info terkait asrama. Di sampingnya asrama ada Wisma Makara. Ini seperti hotelnya di UI. Dan yang terakhir hotspotnya UI teman-teman. Jadi kalau teman-teman berada di lingkungan UI, itu insya Allah semua daerah terdapat hotspot. Jadi teman-teman hanya perlu login dengan SSO yang udah ada. Di situ teman-teman dapat WiFi gratis istilahnya. Itu. Terus lanjut, ini adalah LTK di tingkat Universitas Indonesia. Teman-teman kalau ditanya apa itu LTK,
teman-teman harusnya bisa menjelaskan bahwasanya LTK itu adalah lembaga tinggi kampus. Nah, di tingkat UI ada tiga, teman-teman. Kalau di SMA itu ada dua biasanya, ada OSIS, ada MPK. Nah, kalau di UI, di tingkat UNIF ada tiga. Yang pertama ada BEM, BEM UI 2025 nih, contoh logonya belum ada yang sekarang. Selanjutnya ada DPM. Kalau BEM itu berarti OSIS, kalau di UI berarti DPM itu sebagai MPK-nya, sebagai legislatif. Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM UI. Dan yang terakhir yang mungkin baru teman-teman, ada namanya Majelis Wali Amanat, MWA, UI Unsur Mahasiswa. Jadi majelis ini akan menjadi ruang di mana mahasiswa itu diadvokasikan. Contohnya nanti ke hubungannya dengan bagaimana milih rektor, terus kemudian kebutuhan mahasiswa yang akan disampaikan langsung ke rektorat dan lain sebagainya macamnya dari unsur mahasiswa. Terus ini untuk di tingkat VOI. Bedanya kalau tadi di eh, tingkat universitas ada tiga, di VOI ada enam. Kurang lebih sama, ada eksekutif dan ada legislatif dan yudikatifnya. Di sini badan eksekutif sebagai BEM itu sebagai eksekutif, terus kemudian BPM ini sebagai legislatif sekaligus yudikatif. Ada dua, BEM dan BPM, OSIS dan MPK-nya. Tapi di VIA ada yang namanya KAIFA nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk ke SMA, ini sebutannya sebagai ROHIS. Sama, di sini juga kurang lebih mirip KAIFA VIA UI. Di situ sebagai tempat untuk teman-teman yang Islam. Sebenarnya ada juga nanti diperkenalkan untuk agama-agama lain, tapi statusnya belum sebagai LTK. Kayak misalnya ada KMKV, PO Visip VIA ya, Pak, kalau nggak salah Bang Jordan ya, itu juga ada, tapi belum menjadi LTK statusnya. Terus ada juga himpunan nih, tiga teman-teman himpunannya, ada Himanera, Himania, dan juga Kostaf. Ini mungkin teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih jauh. Himanera untuk negara, Himania untuk niaga, dan Kostaf itu untuk VIAU, untuk fiskal VOI. Nah, masing-masing ini nanti juga ada timelinenya kapan teman-teman bisa join. Kemungkinan besar untuk semuanya bisa joinnya di semester 2. Semester satu teman-teman rata-rata hanya untuk magang dan untuk ikut proker-prokernya. Maka dari itu teman-teman baik di tingkat UI maupun di tingkat via UI, teman-teman boleh riset-riset terkait proker-proker yang udah teman-teman ikuti. Sekaligus bisa nih susun ancang-ancang ke teman-teman kira-kira kalau mau mendaftar, kira-kira mau mendaftar di mana. Mungkin itu untuk LTK di tingkat via UI. Oke, aku izin lanjutkan teman-teman. Jadi setelah tadi dijelaskan smart itu lingkup yang gede teman-teman. Organisasi. Jadi keanggotaannya itu bisa sampai seratusan lebih. Nah, sekarang ada yang namanya UKM, singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang jumlah anggotanya itu cuma lebih kecil, mungkin sekitar 50, 30 orang, 20 orang, bahkan 10 orang pun bisa jadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin yang anggotanya dikit-dikit, cocok banget ikut UKM. Dan ini emang tujuannya ke keilmuan gitu teman-teman. Oke, boleh dilanjut? Mungkin aku jelasin UKM di tingkat fakultas. Begitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada PO Visipia untuk teman-teman komunitas Kristen Protestan. Di situ juga teman-teman bisa cek lagi sendiri IG-nya biar teman-teman gak boring gitu dengerin Zoom-nya ngejelasin satu persatu. Lebih baik aku saranin teman-teman cek sendiri di IG-nya, aku udah tunjukin semua untuk football club, untuk KSIK ini untuk kayak studi keuangan, teman-teman mau pelajari keuangan ada, public speaking pun ada di situ namanya PSC via UI. Terus ada kalau teman-teman mau ngikut komunitas yang ngebahas tentang luar negeri, student exchange, itu ada namanya Global Opportunities via UI. Boleh dilanjut? Masih ada lagi UKM yang di tingkat fakultas, fakultas kita sendiri, ya. Teman-teman di sini bisa lihat ada Semeru itu untuk seru-seruan apa ya supporteran gitu kalau ada perwakilan via yang maju bertanding ini Semeru yang hadir untuk mendukung gitu. Terus ada basket untuk teman-teman yang suka main basket. Ada komunitas musik juga teman-teman namanya Guvia. Bulu tangkis pun juga ada namanya Bosvia. Untuk band panduan suara ada namanya Viasvara. Untuk teman-teman yang suka tari pun ada namanya Cakradara VOI. Di sini aku saranin teman-teman dicek aja sendiri IG-nya. Soalnya kalau aku jelasin satu persatu di Instagram, di Zoom ini akan sangat membosankan gitu teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Ini sekarang kita ke tahap universitas gitu teman. Bisa dilihat seberapa banyaknya gitu UKM di tingkat universitas. Teman-teman kalau mau ngecek satu-satu, mau bedah satu-satu, boleh banget ketik di kemahasiswaan UI
unit kegiatan mahasiswa. Ntar muncul seperti ini, tinggal teman-teman cek satu persatu dan mana yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, silahkan bergabung gitu. Dan aku saranin setidaknya teman-teman ikut salah satu organisasi ataupun UKM biar nggak kuliah pulang gitu teman-teman. Soalnya sekarang udah bukan eranya gitu lagi, bukan eranya kupu-kupu, tapi sekarang sudah eranya teman-teman beraktivitas setelah kuliah, aktif bertemu dengan orang, berelasi, cari teman, dan ikuti berbagai kegiatan gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget. Next slide, aktif. Oke, sekarang tanya-tanyain aja langsung teman-teman. Bebas. Mau nanyain apa yang udah disampaikan Kak Jordan, Kak Atif, atau Oke, itu udah ada Wafi. Boleh langsung Wafi. Oh, oke Kak. Suara aku kedengeran nggak, Kak? Aman-aman, terdengar. Kedengeran oke. Jelas. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya tadi udah dijelasin tentang LTK, Ultimate Kampus itu dengan BEM dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya gitu, Kak. Kalau kita mau ikut BEM, misalnya BEM ini Kak, tapi kita nggak ikutin BEM dari pihak itu, apakah bisa? Itu gimana Kak? Oke, silakan siapa yang mau jawab ini? Atif ya? Silakan, Atif. Oke, apakah kita bisa join BEM UI tapi nggak usah ikut BEM VIA? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi, seperti yang tadi dijelasin, ini tuh dua organisasi yang berbeda. Bukan berarti kita posisinya di bawah, justru posisinya adalah setara. Makanya teman-teman boleh ikut BEM VIA, boleh ikut BEM UI. Timelinenya juga kurang lebih mirip, nanti akan ada di semester 2, teman-teman bisa gabung. Magangnya pun juga mirip, ada juga magang di BEM VIA, ada juga magang di BEM UI. Makanya teman-teman nanti dari sekarang nih justru mau di planning, aku maunya bermain di tingkat VIA atau aku maunya bermain di tingkat UI. Aku maunya berproses di program-program yang ada di tingkat UI, yang ada di misalnya BKUI, Artex, atau misalnya aku mau coba nih di tingkat VIA, misalnya kemarin ada Adves dan lain sebagainya macamnya. Pilihan-pilihan strategi itu nanti akan mengarahkan teman-teman kepada nanti misalnya kalau teman-teman ikut proker-proker yang ini, oh nanti path-nya udah jelas tuh, teman-teman akan ke BEM UI atau akan teman-teman ke BEM VIA. Pertanyaan selanjutnya begini mungkin, Kak, kalau semester 2 aku gabungnya BEM VIA nih setahun, tapi nanti di tahun depannya aku mau lanjut ke BEM UI, boleh atau enggak? Jawabannya juga sama, boleh. Gitu, teman-teman mau lanjut juga ke BEM UI juga boleh, nanti sebagai BPH, cuman ada mekanisme lanjutannya, apakah teman-teman nanti bergabung ke dalam tim, ditarik, atau lagi sebagainya macamnya. Intinya adalah di tingkat kampus ini banyak sekali fleksibilitas teman-teman untuk milih, baik di tingkat UI dan tingkat di VIA. Tinggal bagaimana kita tadi menstrategikannya supaya tujuan kita di dalam berorganisasi itu tercapai. Misalnya teman-teman mau jadi ini, mau jadi itu, direncanakan dari sekarang. Mungkin gitu, Afi. Sudah terjawab atau masih penasaran? Aman Kak, terima kasih banyak Kak Aman ya? Atif. Thank you, Afi. Oke, boleh lanjut. Boleh, Ini ada yang langsung lanjut dia. Advan Dio. Oke, halo Kak, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Di sini aku izin tanya untuk saran ambil UKM, kira-kira ambil berapa ya Kak untuk maba-maba kayak kita? Terus juga untuk UKM yang ada di fakultas, itu nanti eh, jadwalnya tuh seminggu 2 kali atau bagaimana? Dan apakah masih akan terus update? Soalnya aku tadi barusan cek di Instagram, ada beberapa UKM yang kayak terakhir postingnya tahun 2023 gitu. Terima kasih. Oke, mungkin di sini aku yang ngejawab ya teman-teman. Untuk UKM-nya itu kalian bisa ambil berapa sebenarnya tergantung kemampuan setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Ada yang manajemen waktunya bagus banget sehingga kalian ngambil 10 UKM pun masih bisa termanajemen gitu. Tapi ada juga orang yang dikasih satu tugas pun udah kesulitan, udah kewalahan gitu. Jadi aku saranin teman-teman untuk mengetahui kapasitas teman-teman sendiri, minat dan bakatnya. Jangan dipaksa teman-teman, jangan FOMO. Oh karena teman yang ini ikut itu, aku juga ikutan deh. Oh yang satu ikut Isaac, aku ikutan Isaac. Oh yang satu ikutan bulu tangkis, aku ikutan bulu tangkis. Jangan. Tapi kembalikan kepada diri teman-teman, coba carikan passion kalian di mana. Dan kalau kalian tertarik itu silakan ambil. Aku saranin satu atau dua lah, cukup itu. Maksimal tiga. Aku dulu ikut tiga organisasi empat KM lah, panitiaan gitu kurang lebih. Dan untuk UKM di VIA sendiri agendanya rutinannya berapa kali itu tergantung beda-beda.
Ada yang UKM-nya itu sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, bahkan ada yang rutin. Setiap minggunya ada gitu. Jadi aku nggak bisa sebutin yang mana yang rutin, soalnya aku nggak keep in touch langsung sama masing-masing UKM. Cuman masing-masing UKM itu punya agenda yang berbeda-beda, rutinitasnya pun berbeda-beda. Nanti kalau teman-teman tertarik, bisa langsung chat DM mereka sendiri, atau nanti pas sesi PSAF nih, teman-teman lagi pertama kali masuk ke kuliah untuk ospek fakultasnya, bisa langsung tanya ke bagian mereka. Oke, semoga menjawab. Atau ada yang kurang clear, Edvan? Oh, oke Kak, terima kasih. Oke, oke, sip. Thank you. Lanjut ke Yana, urutan kedua. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak. Di sini aku pengen nanya tentang pembimbing akademik. Jadi itu kan katanya ntar setiap mahasiswa kan dapat satu. Dan itu kan katanya ditunjuk juga dari fakultasnya ya, Kak. Nah, apabila kita punya kendala nanti dengan pembimbing akademiknya, apakah itu bisa ganti PA-nya, Kak? Terima kasih. Oke, Oke, thank you Jordan. Anang atas pertanyaannya. Ini emang pada praktiknya banyak banget yang mengalami kayak gini, pembimbing akademik yang kurang membantu lah. Itu kalau terjadi hal seperti itu, kalian bisa banget melapor ke pihak fakultas. Paling tepat menurutku adalah kalian melapor ke kepala program studi masing-masing. Kalian wajib tahu tuh guys. Kalian bisa akses di website VIA untuk fiskal niaga negara siapa, dan kalian bisa melapor ke kepala program studi tersebut bahwa PA kalian itu bermasalah, kalian tidak nyambung atau misalnya susah untuk dihubungi. Dan ya kalau kalian bisa apa ya menjelaskan betul-betul, insya Allah bakal diganti. Tapi aku nggak begitu sering dengar sih ada kejadian ganti PA gitu sih. Ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, mungkin aku juga mau jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Takutnya nanti nggak ke cover. Dari pertanyaan dari Mumtaz Syakib ya, terkait mata kuliah pilihan itu bisa mulai ngambil di semester berapa? Kalau yang aku tahu, karena tadi kan aku udah bilang, kalian bakal dibuat dalam bentuk kelas selama 4 semester. Artinya apa? Kelas itu memang sudah disiapkan untuk 4 semester dan itu semua isinya dalam mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib UI, fakultas dan program studi. Sehingga biasanya dia sudah padat. Setiap semester itu 21 SKS atau sekitar 7 mata kuliah dan itu kalian wajib semua ambil. Jadi mata kuliah pilihan itu biasanya baru bisa diambil tuh semester 5 ke atas, kecuali yang tadi aku udah sebut, kalau misalnya IP kalian tinggi, level paling atas, itu kalian bisa ambil 24 SKS atau satu matkul lebih, satu matkul tambahan, dan itu biasanya mata kuliah pilihan. Kemudian cara melihat pilihan kelasnya, itu kalian akan bisa akses di Siak NG yang tadi aku sebut, academic.ui.ac.id. Di situ nanti kalian masuk ke menu jadwal, dan di situ akan dijelaskan setiap mata kuliah, setiap kelas. Misalnya mata kuliah ABC di kelas B, itu jadwalnya hari apa, jam berapa, ruangannya di mana, itu bisa kalian lihat dan bisa kalian pilih. Kalian mau kelas yang mana, kalian mau sama dosen yang mana. Begitu guys. Dan untuk ngambil spot untuk mengikuti kelasnya itu ya tadi aku udah jelas di siang NG, dan itu harus kalian komunikasikan juga dengan PA. Begitu guys. Ini kalau ada pertanyaan tambahan dari Tas bisa Oke, flow lagi di chat Zoom ya. mungkin Thank you. boleh langsung lanjut ke David yang udah angkat tangan. Raise hand. Boleh unmute, David? Pertanyaannya boleh langsung disampaikan. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang atas pertanyaan, atas kesempatan yang telah disampaikan. Jadi gue mau bertanya terkait si Via ini kan yang gue tahu itu setelah gue hubungin ke mahasiswaannya, ada semacam skema pendanaan ya bagi mahasiswanya yang pengen ikut lomba atau punya riset terhadap sesuatu kan. Nah, yang pengen gue tanyain ini sebenarnya dari yang gue baca dari guidebook yang mereka kasih, gue belum melihat semacam apa ya tanda yang membuat si skema pendanaan ini tuh fleksibel atau enggak. Maksudnya itu dari segi jumlah nominalnya, dari segi bentuk dukungan finansial seperti apa. Nah, jadi dari background itu gue pengen nanya ke kakak-kakak semua terkait fleksibilitas pendanaan yang bisa diraih atau punyain sama anak VIA nanti yang misalkan dia pengen ikut lomba apapun itu, kayak gimana dan seberapa uh, suportif gitu biar mendukung banget si kegiatan eksternal mahasiswanya yang sifatnya pengen lomba atau apa. Sekian, terima kasih Kak.
Oke, Oke. thank you, Dave, buat pertanyaannya, David. Jadi terkait pendanaan lomba ya, itu sebenarnya sifatnya lebih ke informal aja sih, guys. Kecuali memang udah di state, misalnya kepala prodi kalian itu ngumumin ada lomba ini dan dibuka pendanaan dari fakultas. Tapi kalau tidak di state secara umum begitu, dia biasanya informal. Kalian bikin proposal aja, proposalnya ya se-convincing mungkin, karena kita nggak tahu sebenarnya fakultas itu bakal bersedia ngasih berapa, tergantung juga sama ketersediaan mereka, kesiapan kalian juga. Jadi kalian buat semacam proposal, lalu kalian serahkan nanti ke kemahasiswaan, dan kalian juga bisa sambil approach pembimbing akademik kalian, minta bantuan supaya bisa dibantu di tahap di tingkat petinggi fakultasnya, dan nanti ya mereka akan mengeluarkan dana sebanyak yang mereka mampu, yang sebanyak yang mereka bersedia. Belum tentu penuh, belum tentu full di cover, tapi kalau kalian bisa convince enough bahwa kalian butuh banget dana ini, dan kalian bisa menjamin setidaknya kalian akan berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kalian bisa dapat full. Karena aku juga pernah coba itu, dan dengan aku lobby-lobby dosen yang aku approach, itu aku bisa dapat pendanaan full waktu itu. Cuma saya belum beruntung untuk menang. Gitu guys. Ada pertanyaan lanjutan? Paling terkait ini sih, kalau Hmm. pengalaman dari Kak Jordan sendiri buat dapetin si pendanaan yang semaksimal itu, kalau misalkan dilihat dari situasinya ya, dari Via sendiri kan sebenarnya agak lebih ambis ya, maksudnya banyak banget yang ikut lomba dan banyak juga yang juara gitu. Nah, gimana caranya um, bisa lebih terlihat meyakinkan di antara banyak aplikan yang pengen dapetin dana yang sama untuk lomba yang mereka ikutin gitu. Mungkin jadi jadi semacam refleksi pengalaman yang kakak punya dan itu bisa dibagiin share atau apapun itu tipsnya. Oke, aku nanti pertanyaan. Pertama, yang paling-paling pengaruh pastinya adalah experience kalian, pengalaman kalian. Kalau kalian udah banyak ikutin lomba, itu peluangnya jauh lebih besar untuk kalian mendapatkan pendanaan. Itu of course. Artinya di sini fakultas ngeliat, oh ini orang rate-nya, win rate-nya istilahnya itu cukup besar gitu. Jadi nggak bakal sia-sia gue ngasih dana ini untuk dia. Tapi kalau kalian adalah seorang first timer yang baru mau ngikutin lomba, itu kalian, ya kayak tadi aku sampaikan, kalian harus bisa ngejelasin sebaik mungkin, semaksimal mungkin bahwa ini lomba bakal sangat membantu kalian dalam mengembangkan diri, atau bahkan membantu mengharumkan nama VIA. Misalnya kalau lomba itu di tingkat nasional atau internasional, dan ya kalian susun itu di proposal sebaik mungkin, serapi mungkin, dan kalian juga harus menjamin bahwa kalian itu transparan dalam penggunaan dananya. Kalian akan melampirkan semua bukti transportnya mungkin, atau untuk biaya sesimpel kalian beli kopi kayak gini untuk ngerjain lombanya, atau mungkin biaya kalian, biaya makan kalian atau sebagainya, atau mungkin biaya pendaftaran kalian. Nah itu kalian harus pastikan bahwa kalian akan transparan menggunakan dananya. Dan terakhir ya, kemampuan kalian setelahnya bernegosiasi dengan pihak fakultas supaya ya mereka convince gitu, terpersuasi dengan partisipasi kalian di lomba ini. Paling gitu sih. Makasih Kak. Sama-sama. Kak, boleh langsung lanjut ke Wafa yang udah raise hand. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi, izin bertanya, aku masih kurang mengerti dengan sistem kayak ngulang matkul gitu. Jadi, misalnya kan kalau dari sepengetahuan aku, kalau ngulang matkul itu nilainya berarti dia nggak cukup ya Kak, dari nilai seharusnya. Nah, itu tuh eh kalau ngulang matkul tuh bisa diibaratkan kayak nggak naik kelas gitu atau gimana sih Kak? Terus kalau misalnya eh ngulang matkul itu misalnya matkul bahasa Inggris yang EPT aku itu kurang, terus aku ngulang matkul itu di luar jadwal yang ditentukan, yang biasa ditentukan, terus kita ngechat dosen yang mau ngulang matkul atau kayak gimana Kak? Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaan Wafa. Yes, betul banget. Kalau kalian ngulang matkul tuh sama aja kalian yang nggak naik gitu, nggak upgrade, dan terpaksa kalian harus ngambil matkul tersebut tahun depannya, bukan semester depan, tapi tahun depannya. Karena kan, istilahnya kalau matkul ini diambil di semester satu, artinya dosen hanya ngajarin semester ganjil.
Sehingga kalian harus ngambil lagi di semester ganjil berikutnya, itu semester 3. Dan rate kalian bisa akan melakukan pengulangan matkul itu adalah nilai D. Begitu guys. Kalau terkait MPK Bahasa Inggris mungkin Atif Mori Imam bisa membantu karena aku juga kurang ngerti gimana kalau MPK Bahasa Inggris karena dia tidak, so aku tidak ada dosennya ya. Atau ada ya? Untuk bahasa Inggris ya. Nah, ada dua temanku yang ngulang mata kuliah bahasa Inggris. Dan itu ada kelasnya dan ada dosennya gitu teman-teman. Dan itu misalnya kalau kalian dapat nilai D, mau nggak mau kalian ulang bersama orang-orang yang ngulang dari berbagai fakultas. Jadi digabung jadi satu tempat dan akan diajarin juga dari basic dan kalian harus ngikutin tesnya lagi sampai di atas D gitu. Apakah menjawab apa atau ada yang perlu dipertanyain lagi? Menjawab Kak, tapi aku ada satu lagi kalau misalnya eh, tiap matkul itu dia dikasih tahu gitu nggak sih Kak? Kalau misalnya nilai segini tuh harus ngulang gitu, atau kayak beberapa dikasih tahu, beberapa ada yang enggak gitu. Dari dosennya sendiri gitu ngasih tahu atau enggak Kak? Terima kasih. Oke. Untuk nilainya itu flat ya. Siapa tadi Wafa ya? Flat. Jadi untuk semua mata kuliah itu D udah pasti ngulang. Gitu guys. Jadi nggak ada perbedaan matkul ini ngulang di tingkat B, kalau yang ini C, yang ini D, enggak. Semua D. Gitu. Jadi pokoknya kalau kalian udah dapet D, itu kalian harus ngulang. Tapi kalau C ke atas, itu nggak ngulang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Jordan, terima kasih Kak Imam atas jawabannya. Oke, boleh langsung lanjut ke Najwa Aulia. Sebelumnya terima kasih Kak untuk kesempatannya. Jadi aku agak kurang ngerti katanya itu kan di VIA sampai semester 4 dipaketin ya. Nah itu berarti kita tinggal belajar aja atau masih ada mata kuliah yang perlu kita jadwalin sendiri Kak? Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, thank you. Nazwa ya panggilannya ya. Nah, emang benar sih dipaketin dari semester 1 sampai semester 4. Tapi ini pengalamanku pribadi. Kalian tetap harus ngelakuin registrasi akademik. Kalian tetap harus ngisi IRS. Karena ini sebenarnya ketentuannya agak aneh. Tapi ini nyata. Jadi setiap kelas, misalnya aku kelas D. Kelas D itu jumlah normalnya ada 44. 44 mahasiswa. Tapi untuk mata kuliah, misalnya mata kuliah pengantar kebijakan pajak, itu jatahnya cuma 35 murid, 35 mahasiswa. Ini memang sangat menyusahkan, tapi kalau kalian nggak melakukan registrasi akademik tepat waktu, ya sudah kalian terpental. Kalian terpaksa harus ngikut kuliah di kelas lain, kelas A, B, C yang kosong. Begitu. Jadi jangan sampai kalian telat melakukan registrasi akademik walaupun matkul tersebut masih terhitung dipaketin. Begitu. Kalau Ada pertanyaan lagi, eh, Bang? ada kasus yang sampai nggak kedapetan kelas itu nggak sih Kak? Atau bakal Oh, dapet? oke. Ada yang ketika dia udah mendekati masuk masa kuliah itu nggak dapet, tapi dengan dia komunikasi sama dunia akademiknya, alhamdulillah dia jadinya dapat dilebihin lagi kuotanya untuk kelas tersebut gitu. Tapi ya jangan sampai lah kayak gitu, biar nggak menimbulkan konflik gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Sama-sama. Oke, mungkin boleh lanjut ke dia. Sebelumnya terima kasih Kak, aku mau tanya perihal SKS yang tadi sempat dijelasin sama Kak Vito. Jadi kan tadi Kak Vito bilang kalau SKS per semester itu kan tadi kita tuh kayak bisa semacam merancang gitu ya Kak, banyaknya SKS yang mau kita ambil per semester. Jadi kayak kita bisa ngambil SKS yang banyak di semester awal atau banyak di akhir atau sama aja per semesternya. Nah, ada nggak sih tips atau rekomendasi gitu dari kakak-kakak yang mungkin mengenai jumlah SKS yang harus diambil atau kayak lebih baik ambil banyak di awal atau di akhir atau bagaimana? Makasih, Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya Mutia. Jadi pertama-tama yang harus kamu pertimbangin kalau kalian mau nyusun SKS ke semester berapa, kamu harus menentukan dulu mau lulus normal 4 tahun atau 3,5 tahun. Itu paling utama. Atau mungkin ya lebih kalau misalnya ada yang mau lebih, tapi ya usahakan jangan lah ya. 3,5 atau 4.
Kalau memang kalian mau lulus cepat 3,5, banyak-banyakin lah SKS setiap semester. Berarti mulai dari semester 3, kalau bisa usahakan IP selalu tinggi sehingga bisa ngambil 24 SKS terus. Tapi itu dia pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah kalian harus menyesuaikan juga dengan kegiatan kalian. Kegiatan selain kegiatan akademik. Misalnya kalian di semester 3 memutuskan untuk join organisasi BEM sama beberapa UKM. Nah, itu kan tentunya jadwal kalian akan sangat padat kalau kalian maksa ngambil banyak mata kuliah dan organisasi juga. Jadi kalian harus pertimbangin juga, oh karena aku organisasi di semester ini banyak, ya udah aku kurangin lah SKS ku gitu. Kalau prioritas kalian adalah akademik, ya usahakan normal 21 SKS. Itu paling normal guys, paling standar 21 SKS setiap semester. Tapi kalau memang prioritas kalian adalah kerjaan misalnya, atau organisasi, atau karir lain, itu kalian bisa banget kurangin gitu. Yang penting tetap sesuai dengan ketentuan yang udah tadi aku sampaikan tabelnya, IP segini, SKS-nya maksimal segini. Begitu. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oke, berhubung udah nggak ada resen lagi, mungkin teman-teman yang di chat boleh bantu jawab. Ada yang belum terjawab nggak ya itu teman-teman di chat banyak banget soalnya ini. Oke, itu Rani, aku izin jawab langsung ya, yang bagian Rani. Sumber belajar itu apakah kita bakal dapat buku atau tergantung atau gimana ya? Kalau misalkan ini ada pre-order buku DD1, apakah itu opsional atau nanti dapat atau gimana ya? Itu sebenarnya kalau sumber belajar itu bakal dikasih buku dalam bentuk PDF-nya gitu teman-teman. Mayoritas mata kuliah kayak gitu. Cuman kalau untuk DDA1 sama ekonomi mikro makro kalau nggak salah ya, atau enggak matematika niaga terapan untuk jurusan niaga, itu ada buku khusus yang dijual yang seperti yang tadi ditanya ada pre-ordernya emang betul. Cuman kalau teman-teman ngerasa ya udahlah cukup belajar dari internet, bisa cari sendiri. Kalau teman-teman ngerasa bisa melakukan dengan diri sendiri gitu, belajar tanpa buku boleh, opsional. Cuman kalau seperti aku dari IPA dan aku nggak tahu sama sekali tentang ekonomi, jadi aku harus beli buku fisiknya gitu dari A1. Aku beli dan buku itu sangat bermanfaat untuk aku pemula beginner. Jadi aku latihan terus-terus rutin sampai aku pada akhirnya dapat nilai A gitu teman-teman. Oke, udah terjawab. Mungkin ada lagi nggak ya kira-kira chat yang belum terjawab? Gue Soalnya mau kalau jawab nih, udah Bang. terjawab semua, Ada boleh dua boleh. pertanyaan lagi nih yang cukup penting. Tadi aku lihat Lutfia tadi nanya terkait status overseas. Status overseas itu simpelnya kalian ngikutin student exchange ke luar negeri yang diakui oleh via UI. Nah, teman-teman bisa cek di IG kemahasiswaan.via UI atau IO via UI, International Office via UI, IO FIA UI. Di situ mereka akan update program-program apa saja yang internasional sifatnya dan bisa kalian ikuti untuk dapat status overseas tersebut. Artinya kalian belajar di luar negeri, tapi kalian akan tetap dapat SKS sesuai yang diakui. Begitu. Jadi kalau ditanya baiknya ikut semester berapa, kalau tidak salah, biasanya program student exchange itu baru bisa diikuti semester 4 ke atas kalau nggak salah. Tapi mungkin ada aja program yang dibuka dari semester 2 tuh. Tapi semester 1 biasanya nggak ada gitu. Jadi ya cara mendapatkannya adalah ya kalian mengikuti program tersebut biasanya sekitar 3 bulan, minimal tuh 3 bulan biasanya student exchange. Kalian akan belajar di luar negeri dan kalian akan kembali dapat SKS yang sesuai yang diakui oleh VIA begitu guys. Next, aku rapel aja tadi ada pertanyaan dari Oda ya terkait kelas ya di VIA. Oke, aman ya. Kayaknya udah cukup lah ya. Kalau udah cukup, Ini tapi kalau pertanyaan teman-teman nih. ngerasa pertanyaan belum, boleh di highlight lagi teman-teman. Soalnya banyak banget tadi ya Kalau udah menurut tertunda. kalian penting, Oke, sembari nunggu ada pertanyaan yang belum terjawab, aku bikin breakout room teman-teman, biar kalian bisa bertanya sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu. Oke, untuk ini nih ada, aku buatin breakout room negara. Kita batasnya sampai jam berapa, Jordan nanti? 90 menit ya, seperti biasa sampai Ya, jam 21 21 berapa ya? 30-an ya? Ya udah. Oke, aku coba buka. udah maksimal. Siap. Oke, silakan teman-teman yang silakan masuk ke sesuai jurusannya masing-masing.
Jadi iya. Pindah apa sini? Lagi jalan-jalan Yuk, aja. join. Ini sama Aku sama tunggu tadi semuanya masuk ya. salah satu itu yang sering kayak ke sini. Kita bertiga terus diajakin sini aja gitu. Coba-coba lah. Awal masuk bias ya dari masuk bias. Di sana administrasi ini ya. Join teman-teman. Aku tunggu. Aku